فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di tengah kegelisahan zaman yang semakin kompleks, umat manusia tak henti menatap langit dengan harapan akan datangnya penyelamat yang dijanjikan. Dalam keyakinan sebagian besar umat Islam, terutama mereka yang merujuk kepada hadis-hadis akhir zaman, sosok yang akan muncul sebagai pemimpin umat menuju keadilan dan kebenaran adalah seorang yang dikenal dengan nama Imam Mahdi. Ia bukan nabi atau rasul, tetapi seorang pemimpin yang akan dibimbing secara langsung oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman, dan mempersatukan umat dalam satu barisan kebenaran. Namun, yang menjadi pertanyaan besar dan menarik untuk direnungkan di zaman ini adalah bagaimana peran teknologi dalam mendukung atau bahkan menghambat misi besar Imam Mahdi di akhir zaman. Imam Mahdi disebutkan akan muncul pada masa di mana dunia dipenuhi oleh fitnah, kerusakan moral, dan ketimpangan sosial yang amat parah. Kekuasaan dan harta telah menjadi tolak ukur segalanya, dan suara keadilan tertindas oleh arogansi penguasa dunia. Dalam gambaran tersebut, kita melihat cerminan yang sangat dekat dengan kondisi global saat ini, di mana teknologi, meskipun membawa banyak kemajuan, juga telah menciptakan ketimpangan yang begitu besar. Informasi menyebar begitu cepat, namun kebohongan juga ikut menyebar lebih cepat lagi. Media sosial menjadi panggung utama di mana opini dibentuk dan kebenaran dibelokkan. Dalam lanskap dunia yang demikian, teknologi tidak bisa diabaikan begitu saja dalam konteks kedatangan dan peran Imam Mahdi. Justru, dalam sebuah pandangan yang mendalam, teknologi bisa menjadi alat penting yang akan digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebenaran dengan lebih luas dan lebih cepat daripada zaman-zaman sebelumnya. Bayangkan, ketika Imam Mahdi muncul dan mengajak manusia untuk kembali pada jalan lurus, dakwahnya tidak lagi terbatas pada satu tempat atau satu negara, melainkan bisa menjangkau seluruh pelosok dunia hanya dalam hitungan detik melalui jaringan internet dan siaran digital. Namun, teknologi bukanlah alat yang netral. Ia bisa digunakan untuk kebaikan, tetapi juga sangat potensial digunakan untuk memperkuat kezaliman. Di satu sisi, pemerintah dan sistem dunia yang zalim bisa menggunakan teknologi pengawasan, kecerdasan buatan, dan algoritma untuk mengontrol opini publik, mengekang kebebasan berpikir, dan menyebarkan propaganda yang memusuhi segala bentuk kebenaran. Di sisi lain, Imam Mahdi yang datang membawa cahaya keadilan mungkin akan menghadapi tantangan besar dari kekuatan-kekuatan ini. Akan tetapi, sebagaimana keyakinan para ulama terdahulu, Imam Mahdi akan dibantu oleh kekuatan ilahi yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mampu menguasai dinamika zaman, termasuk teknologi. Kita juga bisa membayangkan bagaimana para pengikut Imam Mahdi yang akan berasal dari berbagai penjuru dunia akan terkoneksi satu sama lain, tidak hanya melalui keyakinan yang sama, tetapi juga melalui jaringan komunikasi digital. Mereka bisa saling berbagi informasi, strategi, dan semangat perjuangan melalui platform-platform yang saat ini kita kenal sebagai media sosial, forum digital, hingga aplikasi pesan instan. Perlawanan terhadap kezaliman tidak lagi dilakukan dengan pedang semata, tetapi juga dengan narasi, informasi, dan kesadaran kolektif yang dibangun melalui perangkat teknologi.
Di sisi lain, keberadaan teknologi seperti satelit, drone, dan kecerdasan buatan juga akan memberikan keuntungan bagi Imam Mahdi dan pasukannya dalam melakukan pengawasan terhadap gerakan musuh, menghindari tipu daya global, serta menyusun strategi yang tepat dalam membangun tatanan dunia baru yang lebih adil. Bahkan bisa dibayangkan bahwa sistem ekonomi baru yang dibawa oleh Imam Mahdi, sistem yang bebas dari riba, penindasan, dan eksploitasi, bisa dikembangkan dan disebarkan dengan bantuan teknologi finansial yang adil dan transparan. Namun dalam semua kemungkinan itu, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kekuatan utama Imam Mahdi bukan terletak pada teknologi atau kecanggihan zaman, melainkan pada keberpihakannya kepada kebenaran, keikhlasannya dalam menjalankan misi ilahi, dan pertolongan langsung dari Tuhan. Teknologi hanyalah alat dan hanya akan berguna jika digunakan oleh tangan-tangan yang tulus dan hati yang bersih. Maka dari itu, peran teknologi dalam akhir zaman dan perjuangan Imam Mahdi adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi alat penyebaran kebenaran atau justru alat pemusnah nilai-nilai kemanusiaan. Pilihan ada di tangan manusia. Dan ketika Imam Mahdi benar-benar muncul, ia akan memilih dan menggunakan apapun yang sesuai dengan misinya, termasuk teknologi, dengan bijaksana dan penuh kesadaran akan potensi dan bahayanya. Di tengah derasnya arus digital dan gelombang informasi yang seringkali membingungkan, umat manusia hari ini dituntut untuk lebih waspada, lebih sadar, dan lebih peka terhadap tanda-tanda zaman. Barangkali saat Imam Mahdi datang, bukan hanya pedang yang ia bawa, tetapi juga algoritma yang adil, sistem komunikasi yang jujur, dan jaringan kesadaran global yang dibangun atas dasar keimanan, ilmu, dan kasih sayang. Dengan munculnya Imam Mahdi, dunia akan menyaksikan perubahan yang sangat mendalam, bukan hanya dalam aspek keagamaan dan sosial, tetapi juga dalam struktur kekuasaan global yang selama ini dikendalikan oleh kekuatan besar yang mengandalkan kekuatan militer, ekonomi, dan dominasi informasi. Pada masa itu, kemungkinan besar dunia telah mencapai titik puncak keletihan moral, dan manusia dari berbagai belahan bumi mulai menyadari bahwa sistem yang mereka anut selama ini tidak memberikan kedamaian yang sejati. Di tengah kondisi itulah, Imam Mahdi akan tampil sebagai cahaya baru bagi umat manusia yang haus akan keadilan dan kepemimpinan yang tulus. Salah satu aspek penting dari masa kepemimpinan Imam Mahdi adalah revolusi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang sebelumnya digunakan untuk menyebarkan propaganda dan kepalsuan akan berbalik menjadi sarana penyebaran nilai-nilai kebenaran. Berita tidak lagi dimonopoli oleh segelintir media raksasa yang bekerja untuk kepentingan tertentu. Imam Mahdi dan para pengikutnya akan mampu menggunakan teknologi ini untuk menyuarakan kejujuran, menyingkap kebohongan, serta membuka mata umat manusia tentang realitas dunia yang selama ini tersembunyi. Munculnya kesadaran massal akan didorong oleh akses terhadap informasi yang tidak dibatasi oleh sensor dan manipulasi algoritma. Bayangkan bagaimana para ulama, ilmuwan, aktivis, dan masyarakat umum dari berbagai penjuru dunia akan menjadi bagian dari gerakan global ini. Mereka akan berjejaring secara digital untuk berbagi pemahaman, ilmu, dan langkah-langkah strategis dalam membangun masyarakat yang adil. Konferensi-konferensi virtual internasional, diskusi ilmiah yang bebas dari tekanan politik, serta kampanye digital yang mendidik akan menjadi bagian dari perjuangan Imam Mahdi dalam menanamkan kembali nilai-nilai ilahi di tengah masyarakat modern. Teknologi akan menjadi saksi sekaligus pelayan bagi perubahan besar yang dibawa oleh pemimpin akhir zaman ini. Namun, perjuangan ini tidak akan mudah. Kekuatan besar dunia tidak akan tinggal diam menyaksikan runtuhnya dominasi mereka. Mereka kemungkinan besar
akan menggunakan seluruh sumber daya teknologi yang mereka miliki, termasuk kecerdasan buatan, pengawasan satelit, bahkan manipulasi genetika untuk menghalangi misi Imam Mahdi. Mereka akan berusaha menciptakan kekacauan informasi, menyebarkan keraguan terhadap kredibilitas pemimpin yang muncul dari timur, dan mungkin pula mencoba menjatuhkannya dengan cara-cara yang sangat licik. Dalam konteks ini, teknologi yang selama ini dianggap netral akan menjadi medan perang ideologis dan spiritual. Di saat yang sama, Imam Mahdi akan membentuk sebuah sistem peradaban baru yang berbasis pada nilai-nilai tauhid, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Dalam sistem ini, teknologi akan diarahkan untuk memanusiakan manusia, bukan menghisap tenaganya atau menghilangkan kebebasannya. Dunia pendidikan akan direformasi dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu modern dan nilai-nilai wahyu, menciptakan generasi baru yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga jernih secara moral. Ilmu pengetahuan tidak lagi dikembangkan untuk menciptakan senjata pemusnah massal atau teknologi pemantauan massal, tetapi diarahkan untuk menyembuhkan bumi dan memperbaiki kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam urusan ekonomi, teknologi finansial seperti mata uang digital yang bersifat adil dan transparan kemungkinan besar akan digunakan dalam sistem keuangan baru yang dicanangkan oleh Imam Mahdi. Tidak ada lagi spekulasi mata uang, riba, atau manipulasi pasar. Sistem perdagangan global akan kembali kepada prinsip kejujuran dan keberkahan, di mana keuntungan tidak didapatkan dari penindasan atau eksploitasi, tetapi dari kerja nyata dan nilai tambah yang nyata. Bahkan, distribusi kekayaan akan lebih adil, dibantu oleh teknologi yang mampu memantau secara akurat kebutuhan dan potensi setiap wilayah. Satu hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah bahwa era Imam Mahdi akan memperlihatkan sinergi antara manusia dan alam semesta. Di masa itu, teknologi ramah lingkungan akan menjadi standar utama. Energi bersih, pemanfaatan sumber daya alam yang bijak, dan pelestarian ekosistem akan menjadi bagian dari sistem baru ini. Imam Mahdi tidak akan memimpin dengan merusak bumi, melainkan dengan memulihkannya. Maka dapat dibayangkan bahwa teknologi pertanian, energi, transportasi, dan manufaktur akan mengalami revolusi besar dengan landasan spiritual dan ekologis. Pada akhirnya, keberhasilan Imam Mahdi bukan semata-mata karena kekuatan teknologi yang ia miliki atau kuasai, tetapi karena kekuatan keimanan dan bimbingan langsung dari Tuhan. Teknologi hanyalah instrumen. Yang menentukan arah sejarah adalah siapa yang menggunakan instrumen itu dan untuk tujuan apa. Dalam kepemimpinan Imam Mahdi, dunia akan menyaksikan bagaimana teknologi bisa menjadi sarana pembebasan, penyembuhan, dan penyatuan umat manusia jika berada di tangan yang benar. Ketika dunia telah terlalu lelah dengan kebisingan yang tidak jujur, maka suara kebenaran akan menjadi satu-satunya frekuensi yang mampu menenangkan jiwa manusia. Dan bisa jadi, suara itu akan terdengar bukan hanya dari mimbar-mimbar masjid atau podium-podium politik, tetapi juga dari layar-layar digital, jaringan-jaringan daring, dan perangkat teknologi yang selama ini kita genggam sehari-hari. Dalam kelanjutan peradaban yang dibangun oleh Imam Mahdi, kita dapat membayangkan sebuah tatanan dunia yang tidak hanya mencerminkan keadilan sosial dan spiritual, tetapi juga kemajuan teknologi yang diarahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat manusia. Teknologi yang sebelumnya menjadi senjata ideologis kekuatan zalim, kini diubah menjadi alat yang mendekatkan manusia kepada Tuhan, memuliakan sesama, dan memelihara bumi. Perubahan ini bukan bersifat kosmetik atau simbolis, melainkan sistemik, menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan struktur kehidupan.
Salah satu contoh nyata dari peradaban baru ini adalah transparansi dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Imam Mahdi diyakini akan menjalankan pemerintahan yang bebas dari korupsi, nepotisme, dan tipu daya. Dalam era digital, hal ini bisa diwujudkan dengan sistem teknologi terbuka, di mana seluruh keputusan politik, alokasi anggaran, serta pelaksanaan kebijakan dapat diakses dan diawasi oleh publik secara real-time. Teknologi blockchain sebagai salah satu bentuk inovasi modern dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pencatatan yang tidak bisa dimanipulasi, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, serta mendorong partisipasi aktif umat dalam urusan kenegaraan. Di bidang peradilan, Imam Mahdi diyakini akan menegakkan hukum Tuhan dengan penuh keadilan tanpa pandang bulu. Dalam konteks teknologi, sistem kecerdasan buatan yang dibangun berdasarkan prinsip moral dan etika Islam dapat digunakan untuk membantu menilai kasus, merekomendasikan solusi, dan meminimalisasi kekeliruan dalam vonis. Namun semua itu tentu tetap berada di bawah pengawasan manusia yang berilmu dan bertakwa. Teknologi tidak akan menggantikan akal dan nurani, melainkan memperkuat keputusan yang dibuat atas dasar ilmu dan keadilan. Dalam bidang kesehatan, teknologi akan diarahkan untuk pelayanan yang murah, merata, dan manusiawi. Tidak akan ada lagi sistem medis yang hanya menguntungkan kalangan tertentu atau perusahaan-perusahaan besar farmasi. Imam Mahdi akan memimpin umat menuju sistem kesehatan yang berbasis pada pengobatan yang ilmiah, alami, dan spiritual. Kemajuan dalam bioteknologi, riset genetika, dan teknologi diagnosis akan dimanfaatkan untuk menyembuhkan, bukan untuk mengeksploitasi atau menciptakan ketergantungan. Rumah sakit tidak akan menjadi tempat bisnis, tetapi menjadi pusat pelayanan penuh kasih yang melihat pasien sebagai amanah, bukan objek keuntungan. Di bidang pendidikan, teknologi akan menjadi jembatan penghubung antara ilmu-ilmu langit dan ilmu-ilmu bumi. Anak-anak tidak lagi dicekoki dengan sistem pendidikan yang hanya menyiapkan mereka menjadi roda dalam mesin kapitalisme. Mereka akan dibimbing untuk menjadi manusia yang berintegritas, kreatif, dan sadar akan peran spiritualnya di dunia. Platform pembelajaran daring akan digunakan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil, membuka akses terhadap ilmu yang benar dan bermanfaat, serta membentuk jaringan ulama dan cendekiawan yang bekerja untuk kemajuan peradaban, bukan untuk kepentingan pribadi. Perubahan besar ini tentu akan menginspirasi bangsa-bangsa di dunia untuk ikut serta membangun sistem global yang lebih adil. Negara-negara yang sebelumnya saling bersaing dalam peperangan ekonomi dan senjata akan mulai bergandengan tangan dalam kolaborasi ilmu, teknologi, dan kemanusiaan. Imam Mahdi tidak hanya akan memimpin satu bangsa, tetapi seluruh umat manusia menuju satu visi peradaban yang bertumpu pada kasih sayang, kejujuran, dan keberlanjutan. Tidak ada lagi batasan ideologis yang memisahkan manusia, karena dasar kehidupan yang dibangun adalah tauhid, keyakinan bahwa seluruh makhluk adalah ciptaan satu Tuhan dan harus hidup dalam keadilan serta keharmonisan. Namun, sebagaimana telah menjadi sunatullah, setiap perjuangan pasti akan menghadapi perlawanan. Kekuasaan lama yang terbiasa menindas tentu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mungkin akan menciptakan sistem tandingan, menyebarkan fitnah, dan mengadu domba umat agar kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya. Disinilah peran umat menjadi sangat penting. Umat tidak boleh menjadi pasif, apalagi mudah terprovokasi. Kesadaran digital, kecerdasan literasi informasi, dan keteguhan hati akan menjadi modal utama dalam menghadapi badai propaganda. Akhirnya, zaman Imam Mahdi akan menjadi masa peralihan besar umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Teknologi yang selama ini menjadi alat perusak
diubah menjadi instrumen penyembuh. Kekuasaan yang dulu digunakan untuk menindas digantikan dengan kekuasaan yang melindungi, dan umat yang sebelumnya tercerai-berai kembali bersatu dalam satu barisan kebenaran yang dipimpin oleh seseorang yang tidak haus kekuasaan, tetapi sepenuhnya tunduk kepada kehendak Tuhan. Imam Mahdi tidak datang untuk menjadi penguasa dunia dalam arti yang sempit, tetapi untuk menjadi pelayan Tuhan dan pelindung umat di tengah kekacauan akhir zaman. Di tangannya, teknologi menjadi saksi zaman baru, zaman yang mungkin tidak lagi bergantung pada kekuatan senjata, tetapi pada kekuatan ilmu, iman, dan keadilan yang tegak tanpa kompromi. Ketika Imam Mahdi memimpin dunia ke arah kebangkitan spiritual dan peradaban yang penuh berkah, akan tercipta sebuah masyarakat global yang hidup dalam keharmonisan nilai, saling menghargai, dan berlandaskan pada prinsip kebenaran yang murni. Dalam kondisi seperti ini, teknologi berkembang bukan sebagai kekuatan yang bebas tanpa arah, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai yang dikawal secara ketat oleh moralitas dan wahyu. Maka, hubungan antara manusia dan teknologi pun berubah secara fundamental. Bukan lagi hubungan eksploitasi atau ketergantungan, tetapi kemitraan yang disadari dan diarahkan demi maslahat bersama. Salah satu ciri khas dari masyarakat yang dipimpin oleh Imam Mahdi adalah tegaknya kejujuran dalam setiap sendi kehidupan. Dalam dunia modern saat ini, kejujuran sering menjadi barang langka, terutama dalam ruang digital. Berita palsu, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan data telah menjadi ancaman yang nyata terhadap stabilitas masyarakat. Namun, dalam tatanan baru yang dibangun oleh Imam Mahdi, media informasi akan disucikan dari kepentingan-kepentingan gelap. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan sistem validasi berbasis data transparan akan dimanfaatkan untuk memastikan keaslian setiap informasi yang beredar. Tidak akan ada lagi kebohongan yang dibiarkan hidup lama, karena umat akan memiliki alat dan kesadaran untuk menyaring, menilai, dan menyampaikan informasi dengan tanggung jawab tinggi. Lebih jauh lagi, teknologi komunikasi seperti jaringan internet akan menjadi alat pengikat persatuan umat di seluruh dunia. Imam Mahdi tidak hanya akan memiliki pengikut dari satu wilayah atau bangsa, tetapi dari seluruh penjuru bumi, melampaui batas geografis dan kultural. Di masa seperti ini, sistem komunikasi global akan memainkan peran penting dalam memperkuat kohesi antarumat. Diskusi ilmiah, forum spiritual, pelatihan kepemimpinan, dan pengambilan keputusan bersama akan difasilitasi melalui platform-platform yang bersih dari pengawasan musuh atau kepentingan politik. Semua jaringan komunikasi ini akan berfungsi sebagai sarana syura, musyawarah global umat dalam membangun peradaban baru yang adil dan berkelanjutan. Teknologi transportasi juga tidak bisa diabaikan dalam membayangkan dunia di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Umat akan bergerak, belajar, dan bekerja lintas wilayah dengan mudah dan aman. Ziarah ke tempat-tempat suci, belajar ke pusat-pusat ilmu, dan berdakwah ke berbagai penjuru akan dilakukan dengan bantuan teknologi transportasi canggih yang ramah lingkungan dan efisien. Disinilah peran teknologi kembali diarahkan ke fungsi mulianya, mendekatkan manusia kepada ilmu dan sesamanya, bukan menjauhkan atau memisahkan. Namun, revolusi spiritual yang dibawa oleh Imam Mahdi bukan hanya merubah sistem sosial dan teknologi dunia, tetapi juga menyentuh kesadaran individual. Dalam masa tersebut, manusia akan hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi tentang makna hidup, tanggung jawab terhadap sesama, dan tujuan keberadaan mereka. Teknologi yang sebelumnya sering digunakan untuk membuang waktu, mengejar popularitas semu, atau sekadar hiburan kosong, kini digunakan untuk membangun kepribadian yang matang, memperdalam ilmu, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Kecerdasan buatan yang selama ini dikembangkan untuk menggantikan manusia dalam peradaban Imam Mahdi tidak akan pernah mengambil alih fungsi-fungsi moral dan spiritual manusia. Justru, teknologi seperti itu diarahkan untuk membantu tugas-tugas kemanusiaan
seperti pelayanan publik, pendidikan, pengolahan data lingkungan, hingga pengelolaan bencana. Mesin tidak lagi menjadi pengganti hati nurani, melainkan pembantu bagi tangan dan pikiran manusia dalam menjalankan amanahnya sebagai khalifah di bumi. Hal yang paling penting adalah bahwa semua perkembangan ini terjadi dalam sistem yang tunduk pada prinsip ilahi. Hukum bukan hanya diturunkan oleh lembaga negara, tetapi berdasarkan hukum Tuhan yang diambil dari wahyu. Etika dan moral bukan sekadar konvensi sosial, melainkan prinsip hidup yang dihidupkan dalam setiap jiwa. Dan teknologi bukan dikuasai oleh korporasi global atau kepentingan pasar, tetapi dijaga oleh pemimpin yang takut kepada Tuhan dan mencintai umatnya. Kemenangan akhir dari perjuangan Imam Mahdi adalah terbangunnya bumi yang damai, di mana manusia hidup dalam keseimbangan antara spiritualitas dan teknologi. Tidak akan ada lagi perang karena kerakusan. Tidak akan ada lagi kelaparan karena keserakahan. Tidak akan ada lagi pengucilan karena perbedaan. Yang ada hanyalah peradaban yang bersumber dari nilai-nilai langit dan diimplementasikan melalui kemajuan bumi. Dalam dunia yang seperti ini, kemajuan tidak diukur dari jumlah pabrik, gedung tinggi, atau kekuatan militer, tetapi dari seberapa besar manusia bisa hidup dalam damai, saling menghormati, dan terhubung dengan penciptanya. Dan Imam Mahdi, dengan bimbingan Tuhan dan dukungan umat yang sadar, akan menjadi simbol utama dari bangkitnya zaman keemasan itu. Dalam fase akhir dari masa kepemimpinan Imam Mahdi, dunia akan memasuki puncak transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Zaman ini bukan hanya sekadar kebangkitan peradaban secara fisik dan teknologis, tetapi juga merupakan kebangkitan akhlak, ruhani, dan kesadaran kolektif umat manusia terhadap hakikat kehidupan. Segala sesuatu yang dulunya terpecah belah kini disatukan, bukan oleh kekuatan militer atau kekuasaan politik, tetapi oleh nilai kebenaran yang tak tergoyahkan. Peradaban yang dibangun oleh Imam Mahdi akan menciptakan keseimbangan yang sempurna antara tiga pilar utama: spiritualitas, rasionalitas, dan teknologi. Di masa tersebut, manusia tidak lagi terjebak dalam dikotomi palsu antara agama dan ilmu pengetahuan. Justru, wahyu dan akal berjalan berdampingan untuk mengarahkan kemajuan teknologi kepada tujuan-tujuan yang luhur. Dalam kondisi inilah, manusia menyadari bahwa teknologi tanpa arah spiritual akan membawa kehancuran, sedangkan spiritualitas tanpa perwujudan rasional hanya akan menjadi romantisme yang tidak membumi. Salah satu aspek yang akan mengalami transformasi besar adalah lingkungan hidup. Setelah sekian lama manusia mengeksploitasi bumi tanpa kendali, Imam Mahdi akan memimpin gerakan global untuk pemulihan alam. Teknologi yang dikembangkan di masa ini akan berfungsi sebagai pelayan bumi, bukan sebagai pemangsanya. Energi-energi alternatif seperti matahari, angin, dan air akan dimaksimalkan penggunaannya dengan prinsip keberlanjutan. Kota-kota akan dibangun dengan pendekatan ekologis, di mana arsitektur tidak hanya berfungsi estetis dan praktis, tetapi juga spiritual, mengajak manusia untuk kembali merasa kecil di hadapan kebesaran ciptaan Tuhan. Seluruh sistem kehidupan akan dikembalikan kepada nilai-nilai fitrah. Sistem ekonomi tidak lagi didasarkan pada kompetisi dan dominasi, melainkan kolaborasi dan keadilan. Setiap individu akan diberi ruang untuk tumbuh, berkontribusi, dan hidup dengan martabat. Dalam dunia seperti ini, tidak ada lagi kelompok yang tersisih hanya karena status sosial, suku, warna kulit, atau kepercayaan. Semua dipandang